Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsa Ardiati dari kelas 10 Kuliner 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, aktivitas ke-8, yaitu mengubah teks hikayat menjadi cerpen. Panji Semirang. Satu kerajaan yang mana berita tentang Galuh Cendrakirana, yang mana putri dari Baginda Raja Nata yang amat taklim dan hormat kepada orang tuanya, akan bertunangan dengan Raden Inukini, telah terdengar beritanya oleh Galuh Ajeng. Melihat hal ini, Padukaliku yang tak lain adalah ibu dari Galuh Ajeng sangat menyayangkan hal tersebut. Sangat sedih ia melihat tingkah laku putrinya tersebut. Tidak hentinya rasa benci, dengki, serta dendam di dalam hati Padukaliku, sehingga ia berencana untuk membunuh Galuh Cendrakirana serta Padukanata. Ia meracuni makanan yang hendak mereka makan, yang mana makanan tersebut telah dipersiapkan oleh dayang-dayang istana, agar jikalau Galuh Cendrakirana mati, maka pastinya putrinya Galuh Ajeng yang kelak menggantikan posisi Galuh Cendrakirana untuk ditunangkan dengan Raden Inukini. Begitu pula dengan istri pertama Raja Nata. Apabila ia mati, Padukaliku berharap ia akan menggantikan posisi istri pertama Raja Nata. Dan pada saat tersebut, Padukaliku meminta tolong kepada saudaranya yang juga menteri untuk mencarikan baginya seorang yang pandai membuat guna-guna untuk mengguna-gunai Raja Nata serta putrinya. Setelah didapatkannya dari pencarian yang panjang oleh saudaranya tersebut, disampaikannya apa yang harus dilakukan, kini sesuai dengan pesan dari ahli guna-guna tersebut. Dia mengirimkan tapai beracun kepada permaisuri. Dia pun mencoba menggantikan hadiah pernikahan dengan boneka emas yang dimiliki Galuh Cendrakirana. Galuh Cendrakirana menolak menukarkan bonekanya. Sementara itu, akibat kejahatan Padukaliku, Permaisuri Daha meninggal karena tapai beracun. Cendrakirana yang difitnah sebagai pelakunya lantas diusir dari istana. Galuh Cendrakirana dan pengikutnya kemudian membangun kerajaan kecil dan menyamar sebagai pria menggunakan nama Panji Semirang. Raden Inukini dikirim untuk membayar uang jujuran kepada Panji Semirang. Di lain waktu, ia menyadari bahwa Panji Semirang adalah kekasihnya yang sebenarnya. Setelah Cendrakirana menjelaskan semuanya, Padukaliku putus asa dan ia pun bunuh diri. Selanjutnya, saya akan membacakan cerpen Panji Semirang yang telah saya ubah sudut pandangnya dari orang ketiga menjadi orang pertama. Suatu hari, berita tentang pertunangan antara aku dan Raden Inukini telah didengar oleh banyak orang, termasuk Galuh Ajeng. Ia sangat sedih setelah tahu akan kabar ini. Padukaliku yang merupakan ibu dari Galuh Ajeng sangat sedih melihat putrinya sedih. Ia meracuni makanan yang akan aku makan dengan harapan, jika aku meninggal, Galuh Ajeng akan menggantikan posisiku untuk ditunangkan dengan Raden Inukini. Ia mencari orang untuk mengguna-gunai aku, ayahku, dan ibuku. Dia mengirimkan tapai beracun yang menyebabkan ibuku, yaitu Permaisuri Daha, meninggal. Aku dituduh sebagai pelaku dan diusir dari istana. Aku memutuskan untuk membangun kerajaan kecil dan menyamar sebagai pria, menggunakan nama Panji Semirang. Tak lama dari itu, aku bertemu dengan Raden Inukini kembali. Ia sadar akan penyamaranku dan meminta aku untuk menjelaskan semuanya. Padukaliku kemudian putus asa dan bunuh diri saat mendengar kabar pernikahanku dengan Raden Inukini. Baik, itu tadi hikayat dan cerpen Panji Semirang yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.